Pada saat ini kita melangkah membahas mengenai motif dan tujuan misi yang teologis. Tadi kita pada pokok bahasa yang keempat telah membahas mengenai motif dan tujuan misi yang menyimpang atau yang tidak teologis. Ya, yang tidak biblical, tidak teologis. Tidak sesuai dengan maksud Tuhan dan tidak sesuai dengan keinginan Tuhan dan bukan tujuan Tuhan, tidak sesuai dengan tujuan Tuhan. Nah, sekarang kita memberi perhatian membahas mengenai motif dan tujuan misi yang teologis. Saya harap dicermati. Nah, kita awali dengan membaca Alkitab bagian tertentu dari Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17, 2 ayat saja. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ini motif yang kokoh. Ya. Aku mempunyai motif yang kokoh. Aku mempunyai motif yang solid. Kenapa? Oke, why Paul? Mengapa Paulus? Dia motifnya karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Itulah motif teologis. Saya berkali-kali mengatakan tadi pada waktu membahas tentang motif yang tidak teologis atau yang menyimpang, yaitu motif yang bukan karena Injil, tapi karena orang yang diinjili, tapi karena si penginjil, karena suku, karena etnik, karena keuntungan, karena lebih mudah, lebih gampang, karena banyak sekali alasan yang mengungkapkan sebenarnya satu ancaman yang menggerogoti motif-motif yang tulus, motif-motif yang murni, yaitu motif Injil itu sendiri. Ya, Paulus, because of the gospel itself, karena Injil itu sendiri. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Inilah motif yang mendasar, yang utama, pertama mendasar, yang harusnya ada. Bukan diambil, tapi ada, dialami oleh setiap orang percaya, oleh gereja. Nah, lanjut. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Apa artinya? Tidak terletak pada satu kelompok orang, tapi semua motif yang teologis sifatnya universal, ya. Sebab di dalam Injil ini alasannya. Sebab mengapa Injil itu motif yang utama, pertama, mendasar, satu-satunya alasannya pada kalimat berikut ini. Karena di dalam Injil nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin pada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Jadi motif mendasar utama dalam misi penginjilan yaitu karena Injil sendiri, dan Injil itu adalah kekuatan Allah. Ya, dunamos, kekuasaan Allah, otoritas Allah. Ya, itulah keluar biasaan penginjilan, keajaiban penginjilan dan misi Allah pada Injil yang adalah kekuatan Allah. God's strength, kekuatan Allah. Dunamusnya Allah, yang kekuatan yang dapat menghancurkan hati keras manusia. Kekuatan Allah yang dapat membuka mata semua manusia yang berdosa. Ini tidak dimiliki oleh science and technology. Apapun tidak dapat memiliki apa yang dimiliki oleh Injil, yaitu Injil adalah kekuatan Allah. Dan ini merupakan motif yang teologis. Ada pada setiap hamba Tuhan, seorang misionaris, atau setiap misionaris, setiap kita warga gereja, yaitu Injil. Ya, itu poin yang saya kemukakan dari Roma 1 ayat 16 sampai 17. Nah, demikian pula dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 3 diungkapkan Paulus menyampaikan mengenai kontekstualisasi. Aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Aku menjadi seperti orang yang lemah.
Aku menjadi segala-galanya. Ini pertanyaan dari salah satu di antara kita tadi, masalah etnik, ya, pelayanan di antara satu etnis tertentu, ya. Dan aku menjadi seperti mereka. Aku menjadi seperti mereka yang tidak berada di bawah hukum Taurat, yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, atau aku menjadi seperti mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, artinya Yunani, orang Yunani maupun orang Yahudi maupun orang Yunani. Artinya Paulus mengidentifikasikan dirinya dalam rangka approaching anthropological approach for doing mission, but dia memiliki motif tertinggi, yaitu segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil. Motifnya Injil. Segala sesuatu aku lakukan karena Injil. Bukan supaya jemaatnya bertambah, bukan supaya bertambah jumlah jemaat, bukan supaya bertambah jiwa-jiwa bertobat. Kelihatannya wow, rohani, tapi itu bukan motif mendasar. Ya, supaya banyak jiwa dimenangkan untuk pekerjaan untuk kerajaan Allah. Iya, nggak salah, tapi motif begini sangat mungkin motif ini jatuh pada pragmatisme. Ya, segala sesuatu, melainkan sesungguhnya segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil. Ya, everything is done by me because for the sake of the gospel. Inilah yang mendasar motif misi penginjilan. Teman-teman, ini pun saya sudah tuangkan dalam buku saya berjudul Injil Palsu, yaitu Injil non-biblical dan non-canonical dalam gereja. Kalau teman-teman mau memperdalam kajian tentang teologi Injil dan penginjilan, saya menuangkan ini pada sekitar halaman 200 lebih sampai 400 di buku ini. Lanjut. Teman-teman sekalian, biasanya ya yang namanya penting selalu dihubungkan dengan penting karena bermanfaat, penting karena berguna, penting karena ada keuntungan. Coba, adakah orang berpikir hal yang penting tetapi tidak berurusan dengan kebergunaannya, keuntungannya? Biasanya seorang ilmuwan atau masyarakat di luar gereja pun, bahkan dalam gereja pun, bicara penting. Kenapa penting? Soalnya Pak, menguntungkan Pak. Ya. Mengapa penting? Mengapa penting? Soalnya berguna Pak. Nah, mari kita membersihkan motif-motif misi penginjilan ini dari aspek-aspek kepentingan. Ya. Yang berkaitan dengan kegunaan, ya, keefektifan, dan keberuntungan. Nah, teman-teman, berkenaan dengan misi, para misionaris dan para praktisi misi sering dalam pencobaan karena menghubungkan misi dengan keuntungan. Keuntungan bagi orang-orang yang diinjili, keuntungan bagi orang-orang yang menginjili. Wah, Pak, saya bersyukur bisa menginjili di Sangir Talaut. Saya bersyukur bisa menginjili di Afrika Barat, Pak. Wah, saya merasa Tuhan menjawab doaku. Dan aku merasa damai sejahtera, Pak. Saya pun makin maju dalam Tuhan. Dengan menginjili saya makin maju dalam Tuhan. Hati-hati. Itu oke saja. Tapi jangan menjadi motif. Ya, jangan menjadi motif. Motif kita. Pergi jauh-jauh supaya kita tenang. Ini kan motif yang egosentris. Pergi jauh-jauh kenapa? Karena Injil. Kenapa? Injil lebih berharga dari tiket pesawat Afrika Barat dan Jakarta. Lebih mahal dari 50 juta. Injil. Nah, kita jangan terjebak pada aspek-aspek kegunaan keberuntungan. Mencermati pekerjaan Tuhan. Hati-hati. Ya, lebih dari segalanya. Pak, saya sangat terbeban ke Afrika Barat, Pak. Karena kasihan sekali, Pak, melihat umat di sana, manusia di sana. Sudah terkebelakang, negara termiskin, tanpa Injil, sudah menderita, telanjang, susah makan, mati lagi masuk neraka. Kasihan, Pak, kasihan, Pak. Mohon maaf ya.
Ini ada hal yang baik, tapi bukan utama menjadi misionaris. Janganlah saya pun akan menolak saudara datang kalau saya orang Afrika Barat. Sorry, jangan rendahkan saya dengan pendapatmu seperti itu. Jangan datang karena kami miskin. Jangan datang karena kami tak berdaya. Jangan datang. Kecuali mereka yang orang Afrika yang memang cara pikir kerdil. Datanglah, kami perlu makan. Datanglah, kami perlu sehat. Datanglah, kami perlu penghiburan. Nah, itu orang itu yang dalam kondisi yang tidak sehat. Tapi yang berwibawa, bermartabat akan mengatakan, don't come if you are thinking that we are a poor people. Don't come if you are thinking that we are unhealthy people. No, don't. Dan Tuhan pun mengatakan, don't think like that, but more than that. Harus lebih dari itu. Kenapa? Because of the gospel. Sulitlah teman-teman mempertahankan kemurniannya. Sulitlah membicarakan kemurnian kan? Sulit. Tetapi harus begini. Kalau enggak, kita dibuang Tuhan. Kenapa? Enggak kepake. Kenapa? Karena enggak sesuai dengan motif Tuhan. Motif Tuhan untuk menjangkau orang Afrika, motif Tuhan untuk menjangkau orang Dayak adalah motif Tuhan, bukan motif Dayak, bukan motif Afrika. Dan bukan pula motif Stefri. Motif kita tidak harus motif Tuhan. Nah, motif dan tujuan misi dihubungkan dengan subjek pelaksana dan objek misi. Ini semua rawan penyimpangan. Harusnya dengan Injil itu sendiri. Mari kita mulai memperhatikan motif dan tujuan misi secara teologis. Yang pertama, motif dan tujuan misi adalah karena pentingnya Injil itu sendiri. Karena pentingnya Injil itu sendiri. Itulah yang membuat saya bermotif. Motif misi saya itu karena because it's gospel itself. Ya. Itu, dan tujuannya apa? Pernah masih ingat minggu lalu saya sampaikan bukan untuk pertobatan. Bukan hanya untuk pertobatan jiwa-jiwa berdosa. Bukan supaya ada penambahan anggota jemaat. Itu semua tidak salah, tapi tidak mutlak. Yang mutlak adalah, dengan Bapak ya, saya sudah berikan jawaban. Itu semua tidak salah, tapi tidak mutlak. Ya, melainkan karena pentingnya Injil itu sendiri. Injil itu sangat penting. Tidak ada yang lebih penting dari Injil. So, we go because of this point. Karena pentingnya Injil itu sendiri. Bukan pentingnya keselamatan jiwa-jiwa, salah. Bukan pentingnya ketaatan saya, bukan. Tapi karena Injil. Lebih dari semua jawaban sebelumnya. Motif dan tujuan misi yang paling mendasar adalah Injil. The gospel message has no equal. There's nothing more than important, useful, more necessary. Injil itu adalah tidak setara, sebanding dengan apapun, no equal. But Injil itu adalah yang lebih penting, more important, more useful, lebih berguna. Tetapi kebergunaan ini bukan dalam kebergunaan lahiriah, tapi urusannya dengan Allah. Lebih mutlak. Itu bukan berurusan dengan dunia, dengan lahiriah, tetapi dalam urusan dengan Tuhan. Ya. Nah, karena itu memberitakan Injil adalah sangat penting. Karena Injil adalah yang paling penting, the ultimate one. Ya. Oke. Mari kita membaca mengapa penting. Injil adalah kehendak Allah yang terbesar dan karunia terbesar Allah pada manusia. Dia memberikan anaknya satu-satunya. Dan ini berkenaan dengan masalah dosa. Bukan masalah kelaparan, masalah humanisasi, masalah kemanusiaan. Bukan, lebih dari itu. Kenapa? Karena juga menyangkut lebih daripada hidup, yaitu hidup kekal. Dan semuanya ini according to John chapter 3 verse 36, yaitu kehendak Allah Bapa. Mari kita baca itu. Yohanes 4 ayat 40. Demikian tertulis.
Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ini because this is God's will. Ya, misi itu kenapa satu keharusan ilahi, satu keharusan rohani. Kenapa? Karena misi itu kehendak Allah. Bukan karena gereja, bukan karena keputusan, bukan karena penugasan gereja, SK Ketua Sinode, bukan. Tapi karena SK Allah Bapa. Ya, kehendak Bapa. Setiap orang melihat anak yang percaya beroleh hidup yang kekal. Berarti kehendak Bapa berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan anaknya. Kehendak Bapa berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan orang beroleh hidup kekal. Ini bukan hal yang marginal, melainkan hal-hal yang fundamental, yang menjadi hal yang mendasar. Ya, dan juga berkenaan dengan akhir zaman, bukan hanya hari ini. Bukan karena mereka lapar hari ini, mereka susah hari ini, mereka menderita hari ini, tapi juga harus melihat jauh ke depan, jauh sekali, sampai pada melampaui hari, yaitu akhir zaman. 2. Motif, misi, dan penginjilan, dan tujuan misi. Yang kedua yaitu Injil adalah yang terutama dan menentukan. Ini motif yang mendasar. Yang tadi itu kehendak Allah yang mutlak. Yang kedua, Injil itu sendiri adalah yang terutama. Enggak ada yang lain. Tidak ada yang terutama, yang lain selain Injil. Tidak ada yang menentukan selain Injil. Injil menentukan bukan hanya berkenaan dengan hujan panas. Injil tidak hanya menentukan dalam arti dari miskin jadi kaya. Injil tidak hanya berarti menentukan dari aspek sakit dan sembuh. More than that, Injil itu berkenaan dengan hal yang terutama, pertama menentukan. Nah, kita perhatikan. Seluruh aktivitas Tuhan Yesus adalah pemberitaan Injil. Ya, pemberitaan Injil. Dan Tuhan Yesus berkata, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab itulah aku diutus. Ini terutama. Sebab itulah aku diutus. Ini merupakan satu misi. Kalau mau ditanya, teman-teman, apa sih tujuan utama Tuhan datang di dunia? Memberitakan Injil. Ya, karena itu tujuan misi bukanlah memenangkan sebanyak mungkin orang. Ya, itu benar, tapi bukan utama. Yang utama itu Injil diberitakan. Karena itu pula, dengan maksud pihak sekolah menetapkan 10 orang yang diinjili, ya, supaya apa? Supaya apa? Menegaskan bahwa itu tujuan kita. Menjadi hamba Tuhan itu tujuannya apa? Memberitakan Injil. Bukan memenangkan 1000 orang. Bukan memenang. Setahu saya lah, Stag RRI tidak bermaksud untuk memenangkan. Ya, melainkan memberitakan Injil secara serius kepada 50 orang selama menjadi mahasiswa STTRII. Dan ini bagi saya dukung dan bagus. Ya, bukan menjangkau, bukan memenangkan. Ya, saya harap dikritisi dengan baik. Masih ingat juga bahwa mengapa motif Injil, motif misi itu adalah Injil, karena Injil adalah yang terutama dan menentukan. Kenapa? Karena Injil itu pun adalah visi misi Tuhan Yesus. Coba cermati. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini motif misi, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan itu hanya dapat dicari oleh Injil. Dan itu hanya dapat ditemukan oleh Injil. Tidak mungkin kita temukan. Kita tidak mungkin menemukan yang dicari oleh Injil. Injil itu sendiri yang menemukan orang-orang yang terhilang. Karena itu, motif kita harus motif Injil. Injil adalah tujuan tertinggi. Kristus mati, bangkit,
naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Atau tambah lagi. Injil adalah tujuan tertinggi Yesus pribadi kedua Allah Tritunggal menjadi manusia, mati, bangkit, naik ke surga, mati, bangkit, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, bangkit, naik ke surga, dan dulu di sebelah kanan Allah Bapa akan datang kembali. Tujuannya inilah Injil. Yesus mati untuk apa? Untuk Injil, bangkit semua. Inilah yang saya tekankan mengenai Injil adalah segala-galanya. Standar Injil adalah tujuan, Injil adalah motivasi, Injil adalah dorongan, dan sebagainya. Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan Injil dari timur ke barat. Berita yang kudus, yaitu Injil, tak terbinasakan, tentang keselamatan yang kekal, sebagaimana yang tertulis dalam Markus pasal 16 ayat 8 bagian B. 3. Injil adalah agenda utama hidup dan pelayanan Rasul Paulus, atau motif utama, tujuan utama Rasul Paulus hidup dan melayani. Ya, dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 11, Paulus menegaskan demikian. Untuk Injil inilah aku ditetapkan sebagai pemberita. For the sake of the gospel, I was determined as a preacher, sebagai seorang pemberita. Jadi, mengapa orang memiliki motif teologis menginjili dan terlibat dalam tugas misi? Yang kuat yaitu karena Injil inilah aku ditetapkan sebagai misionaris. Bukan karena misionaris jabatannya, bukan karena perannya, bukan karena fungsinya, tapi karena Injil itu sendiri. Saya benar-benar rindu sekali mengembalikan motif dan tujuan gereja dalam bermisi yang sudah menyeleweng, menyimpang, harus kembali pada Injil. Maka tidak heran Injil di gereja-gereja sekarang menipis dan bahkan hilang. Paulus menegaskan, Paulus bangga dengan Injil. Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Paulus memiliki keyakinan yang kokoh akan Injil. Ya, keyakinan yang kokoh ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Paulus memiliki keyakinan kokoh. Sebenarnya, I'm not ashamed of the gospel. Aku tidak malu karena Injil. Dan kata lain, Paulus bangga dengan Injil. Dan inilah motif misi gereja yang sesungguhnya. Bangga dengan Injil. Kalau saudara tidak bangga dengan Injil, saudara tidak akan menginjili orang lain. Memberitakan Injil. Karena bangga dengan Injil, maka belajar Injil serius. Karena bangga dengan Injil, maka memberitakan Injil dengan serius. Karena bangga. Kebanggaan ini membuat kita menjadi aktif, dinamis untuk mempelajari Injil dan menikmati Injil serta menyampaikan Injil. Nah, Injil dan pemberitaan Injil adalah hak istimewa Rasul Paulus sebagaimana yang dia kemukakan dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-18. Bahwa kalaupun demikian apakah upaku? Upaku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Ya. Dan bahwa aku tidak mempergunakan wahaku sebagai pemberita Injil. Itulah keistimewaan melayani tanpa kepentingan, yaitu upah, tapi melayani karena Injil. Sungguh, ini pernyataan Rasul Paulus. Dan sebagaimana yang telah kita bahas tadi, Paulus demi Injil, dia mengontrol diri. Inilah motif Paulus. Mengapa dia menahan diri dari segala godaan-godaan? Karena motif Paulus adalah demi Injil. Dan mengapa Paulus rela menderita? Karena motifnya demi Injil. Paulus rela mengontrol diri, tidak menahan diri dalam segala hal, termasuk dalam keperluannya, menahan diri dalam kaitannya dengan keperluannya, kebanggaannya, dia tahan diri. Terhadap godaan kedagingan pun dia menahan diri. Dan bahkan dia rela menderita
Dia bahkan rela menderita karena demi Injil. 2 Timotius 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semua ini, tapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan bahwa aku dan yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan padaku hingga pada hari Tuhan. Paulus memiliki keyakinan yang kokoh tentang Injil, dan Injil adalah agenda utama Paulus, dan dia rela mengekang diri, bahkan keyakinan dalam hal mengontrol diri. Paulus tidak menikah, ini mengontrol diri. Paulus tidak menikah demi Injil. Ya. Dan itu merupakan panggilan Tuhan, bukan dia sendiri yang mau, melainkan Tuhan yang mau. Demikian pula, kita kalau Tuhan izinkan menikah, ya menikah. Ya. Memangnya menikah dan tidak menikah tentu berbeda. Kalau tidak menikah, ya sedihlah. Tapi kalau Tuhan kehendaki tidak menikah, ya luar biasa, sama dengan orang menikah. Ya. Selibat atau selibasi. Selibat itu orang-orang khusus yang memang dipilih tetapkan Tuhan untuk tidak menikah demi tujuan tertinggi. Bukan supaya nggak terganggu tujuan itu, tapi karena memang tujuan tertinggi. Dan Paulus memang demi tugas utamanya sebagai seorang penginjil, sebagai seorang misionaris. Nah, kalau Tuhan izinkan kita tidak boleh menikah, Tuhan izinkan kita menikah, bukan berarti kita memberikan ruangan untuk pernikahan mengganggu pemberitaan Injil. Tidak demikian halnya. Ya. Lalu dibandingkan dengan juga ayat 8 dan 9. Jangan kau malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan jangan kau malu karena Paulus, seorang hukuman karena dia. Mereka ikutlah menderita bagi Injil oleh kekuatan Allah. Ikut menderita. Ini namanya karena ini agenda utama Paulus, maka dia rela menderita demi pemberitaan Injil. Itu ada pada ayat 8 dan ayat 9. Ya, oke. Ini yang ketiga, yang keempat. Misi pemberitaan Injil adalah keharusan dan hak hamba-hamba Tuhan. Ini harusnya menjadi motif. Mengapa saya menginjili? Apa yang mendorong saya menginjili? Karena ini merupakan keharusan bagi saya. Tidak mungkin saya tidak hidup memberitakan Injil. Ini satu keharusan yang menghakikat, yang menghakiki dalam diri saya. Seperti yang dia ungkapkan. Rasul Paulus menulis dalam 2 Timotius 1 ayat 11. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita. Dan kemudian, jadi tugas utamanya yaitu memberitakan Injil. Maka dia berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celaka. Ya, apa artinya? Memberitakan Injil bukan hanya keharusan bagi Paulus, ya, melainkan hak. Bukan lagi hanya keharusan. Celakalah aku. Tapi celakalah aku jika aku tidak menikmati hak saya sebagai pemberita Injil. Sekali lagi. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil, karena itu merupakan tanggung jawab saya, kewajiban saya. Tapi juga pada waktu yang sama, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil, karena itu hak saya, hak saya, hak saya. Wow, ini motif yang sangat teologis. Dan saya harap kita semua, termasuk saya, kita memiliki motif-motif yang seperti ini dalam berteologia, bermisi, dalam mendidik, dan apapun harus demikian. Harus karena Injil dan oleh Injil dan bagi Injil. 5. Misi gereja, misi orang percaya adalah misi. Naturnya kita ini saksi Kristus. Ya, memang tidak mungkin tidak, harus bersaksi. Kenapa? Natur kita. Christ, Christian. Christ, Christianity. Ini memang menyatu. Satu kesatuan. Tidak ada alasan lagi bagi orang percaya untuk tidak memberitakan Injil dan terlibat dalam misi Allah. Kenapa? Setiap orang percaya adalah saksi Kristus. Orang percaya adalah orang yang telah menerima Roh Kudus, maka dia memberitakan Injil yang adalah hakikat orang percaya. Menerima Yesus Kristus sama dengan menerima Roh Kudus, dan Roh Kuduslah yang menulis, yang menyatakan Yesus adalah Injil,
Dan Roh Kudus menulis Injil ini dalam menjadi kitab-kitab Injil. Lalu kita menjadi percaya pada Injil yang diberitakan dan kita hidup oleh Injil. Karena Injil itu sendiri. Karena juga pekerjaan Roh Kudus. Nah, berkenaan dengan Roh Kudus, diungkapkan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Apa? Karena Roh Kudus yang memungkinkan kita memberitakan Injil tanpa batas, not only in Jerusalem, not only in Judea and Samaria, but sampai ke ujung bumi. Inilah pekerjaan Roh Kudus, bahwa menyaksikan Kristus, memberitakan Injil, menghakikat pada diri setiap orang percaya, bukan hanya pada pendeta. Ya, tapi pada semua orang percaya. Apalagi pendeta, apalagi hamba Tuhan. Kalau tidak memberikan Injil dengan alasan, Pak Pendeta, mohon maaf, saya tidak berkarunia menginjili. Saya tidak berkarunia untuk misi. Jadi saya hanya pastoral saja atau konseling saja, Pak. Ini sudah penyimpangan. Dan ini merupakan hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Maka tidak heran kalau jemaat juga akan menghadirkan jemaat-jemaat yang menyimpang. Bapak, Bu, teman-teman sekalian. Semua orang percaya adalah murid Tuhan dan diberikan mandat untuk pergi memuridkan anak-anak menjadi murid Tuhan. Anak-anak manusia. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Itu pun diungkapkan dalam Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakan Injil kepada segala makhluk. Jadi bukan hanya pada makhluk tertentu, etnis tertentu, kelompok tertentu. Tapi ini sifatnya adalah inklusif. Misi itu inklusif kepada semua makhluk. Ya. Jangan sampai menjadi etnosentris. Inilah motif misi karena natur kita tidak bisa dibantah. Kita adalah follower, pengikut Kristus, kita adalah saksi Kristus. The witness of Christ. So, ini satu hak, satu kewajiban dan hak juga. Kenapa? Ya karena saya natur kita adalah murid Kristus. Saya saksi Kristus. Keenam, misi dan penginjilan menentukan nasib manusia. Wah, ini tidak ada yang dapat menentukan nasib manusia kecuali hanya oleh Injil yang ditaati dengan cara terlibat dalam misi dan penginjilan. Powerful message is the gospel, adalah Injil. Karena dia menentukan. Mari kita perhatikan. Dalam Markus 16 ayat 16, setiap orang yang percaya dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Menentukan. Jadi misi itu menentukan, tapi jangan misi tanpa Injil. Misi dengan penginjilan. Kalau hanya misi itu umum. Misi penginjilan itu khusus. Dan itulah yang menentukan mati hidupnya. Atau dihukum dan selamatnya seseorang. Kenapa? Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 16. Jadi apa? Pemberitaan Injil, misi penginjilan menentukan mati hidupnya. Dan bukan mati hidupnya di bumi. Tapi juga sampai pada kekekalan. Dihukum atau menikmati hubungan yang indah selama-lamanya di surga dengan Tuhan. Injil dan penginjilan menentukan. Yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya dihukum. Wow. Di mana berita yang lebih mendasar seperti ini. Tentang sains, tentang ilmu filsafat, ya, etika dunia yang mutlak seperti Injil. Tidak ada yang lebih mutlak. Tidak ada yang semutlak Injil. Injil itu mutlak. Neraka, sorga. Selamat, binasa. Marilah kita bersyukur dan bangga menjadi pemberita Injil. Ya, bukan hanya pemberita pengetahuan. 7. Gereja ada karena adanya misi pekabaran Injil. Harus diakui bahwa gereja ada, misi utama gereja yaitu misi pekabaran Injil. Dan karena natur dan tugas gereja adalah berhubungan dengan Injil dan misi penginjilan. Tidak akan ada, ya, dalam berpikir logika saja. Karena Injil ada untuk gereja. Maka sebenarnya gereja juga harusnya ada demi
Injil. Demi pekabaran Injil. Karena Injil lah yang memungkinkan gereja berdiri. Injil lah yang memungkinkan gereja bertahan. Injil lah yang memungkinkan gereja berkembang maju. Karena itu gereja ada hendaknya demi Injil dan pemberitaan Injil. Teman-teman sekalian, kan bukan gereja yang menentukan Injil, nasib Injil ya, bukan. Namun penginjilan dan melainkan kehendak Allah. Kehendak Allah lah yang menentukan Injil dan orang-orang yang diinjili dan orang-orang yang menginjili. Penginjilan tidak menentukan Injil. Bahwa kalau tanpa penginjilan maka tidak ada Injil. Salah. Justru karena ada Injil maka penginjilan ada. Dan maka itu pula ada gereja. Sebagai hasil dari Injil dan penginjilan. Nah, 8. Penginjilan adalah peran dan fungsi tetap gereja. Yang lain boleh berubah. Tapi yang tidak boleh berubah, fungsi utama gereja, yaitu pemberitaan Injil secara seutuhnya. Bukan hanya verbal, bukan hanya action, bukan juga hanya action dan verbal, melainkan seutuhnya. Teman-teman sekalian. Peran penginjil yang hanya bersifat sementara, ya, peran penginjil hanya awal setelah selesai studi atau apa, atau jangan hanya karena 50 orang. Peran kita sebagai penginjil tidak hanya karena tuntutan 50 orang diinjili sebelum wisuda. Bukan begitu demikian. Melainkan hidup kita adalah penginjil dan demi Injil hidup kita. Tidak ada hamba Tuhan yang berperan sebagai penginjil yang permanen sifatnya. Walaupun telah ditabis menjadi pastor pendeta jemaat. Ya, tidak ada. Selain sebagai penginjil. Penginjil ini bukan hanya jabatan gereja secara waktu tertentu. Yang nyata sekarang ini, ada orang tamat sekolah teologi. Setelah tamat, dia mendaftar menjadi pelayan gereja dan dia ditetapkan menjadi guru Injil atau penginjil selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau dia cerdas, dianggap cepat jadi pendeta jemaat. Lalu penginjilnya hilang. Ini kekurangan gereja. Seharusnya penginjil itu tidak boleh berubah. Oke lah. Sekarang kita ditabiskan menjadi pendeta jemaat, pendeta. Tapi sebenarnya yang mendasar kita ini, tugas mendasar kita, peran status kita yang mendasar bukan pendeta, tapi penginjil. Apapun peran kita sebagai pekerja, sebagai pegawai negeri, sebagai pendeta jemaat, sebagai misionaris, sebagai teknokrat, sebagai politisi, sebagai budayawan, sebagai guru. Semua bidang-bidang dan profesi ini intinya sebenarnya adalah kita semua sebagai pemberita Injil dalam segala bidang. Jemaat sekalian. Nah, pendapat-pendapat yang hanya melihat penginjil itu hanya pada waktu tertentu, syarat jadi pendeta penginjil dulu, ya, ini bertentangan dengan Efesus pasal 4 ayat 11 bahwa penginjil juga itu merupakan salah satu dari tugas gereja yang tidak boleh berubah dan diganti. Dan ialah yang memberikan kepada baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Apa artinya? Semua fungsi gereja ini tidak bisa diganti. Ya. Termasuk pemberita Injil. Tapi kenyataannya saya juga mungkin nanti Bayu ya, setelah tamat di STTRI 2 tahun menjadi penginjil atau guru Injil. Lalu diperlukan di satu gereja menjadi pendeta. Maka guru Injilnya hilang, dia dihabiskan jadi pendeta, sehingga yang menonjol pada dirinya hanya pendeta jemaat. Yang berbahaya, dia terputus dengan penginjilan. Boleh tetap jadi pendeta, tapi status panggilan dan tugas mendasar kita adalah sebagai pemberita Injil. 9.
saya ingin menyampaikan menutup hal ini, topik bahasan mengenai motif dan tujuan misi penginjilan yang teologis. Saya tutup dengan pendapat Pak Stephen Tong mengenai motif pengabaran Injil. Yang pertama, motifnya kehendak Allah. Mari kita menjunjung tinggi kehendak Allah di atas segala kehendak manusia, kehendak gereja, kehendak pribadi. Ini sangat sempurna. Bahwa motif tertinggi misi penginjilan yaitu kehendak Allah, God's will. And God's will be done sesuai dengan doa Bapa kami. Jangan kita berorientasi pada kehendak manusia, kehendak gereja, kehendak pimpinan, kehendak diri sendiri. Tapi harus kehendak Bapa, yaitu misi dan penginjilan. Yang kedua, pengutusan Kristus sebagai motif misi pekabaran Injil. Karena Allah mengutus anaknya Yesus Kristus. Dan pengutusan Kristus ini menjadi pengutusan gereja. Bapa mengutus anak. Dan aku dan Bapa mengutus gereja. Yohanes pasal 20. Inilah mengapa pergi memberitakan Injil? Kan diutus oleh Kristus. Apa jelek? Apa nilai kita rendah? Wow, diutus oleh Allah. Kita ini utusan Allah, utusan Kristus. Sangat tinggi, lebih dari presiden, lebih daripada 20.000 presiden. Ya, kita ini utusan Allah, utusan Kristus. Jadi ini motif yang kedua. Motif yang ketiga, karena dorongan kasih Allah. Ada kasih Allah yang kita terima pada waktu kita percaya, terima Yesus Kristus. Ada dorongan kasih Allah kepada kita yang menggebu-gebu. Ya, itulah yang membuat kita bergairah, berhasrat, terlibat. Itulah motif misi, motif penginjilan. Ada dorongan kasih Allah. Ya, sebagaimana Allah juga didorong oleh kasih-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, dia mengeluarkan anak yang tunggal. Ada dorongan kasih. Kalau saudara memiliki dorongan kasih, dan dorongan kasih itu hanya muncul ada pada kita karena Injil. Kalau no love, no gospel. Tidak ada, no gospel, no love. Itu yang benar. Tanpa Injil tidak akan ada kasih. Ya. Yang keempat, perasaan berhutang. Seperti Paulus berhutang kepada orang Yahudi dan orang Yunani. Mari berhutang. Kenapa? Sudah diselamatkan. Jangan diam. Jangan hanya kita. Mari kita sampaikan pada orang-orang lain. Injil itu jangan hanya dimakan sendiri. Injil itu juga diterima dan disampaikan, diteruskan kepada orang-orang lain. Inilah motif yang dikemukakan oleh Dr. Tong. Ya, mengenai motif pengabaran Injil dan seterusnya. Banyak lagi uraian. Yang terakhir, pengharapan Maranatha. Ini yang benar. Karena Tuhan pasti datang. Mari pasti menginjili. Karena Tuhan pasti, kalau Tuhan tidak datang, tidak mau datang dan tidak ada kepastian kapan dia datang, ini melemahkan Injil. Melemahkan pemberitaan Injil. Tapi karena pasti datang, Maranatha, Tuhan datanglah. Datanglah Tuhan. Maka apa? Dengan cara apa? Beritakan Injil. Jangan jadi berpikir eskatologi dan penginjilan tidak dapat dipisahkan. Orang bereskatologi adalah orang yang menginjili. Orang menginjili, orang bereskatologi. Ya. Sebagai kesimpulan, gereja orang percaya yang tidak bermisi adalah berkhianat kepada misi gereja. Berkhianat pada misi Yesus Kristus. Dan orang yang tidak bermisi karena misi Kristus, maka dia bermisi dengan misi yang bukan Kristus. Maka misinya, motif misinya tidak teologis. Ya, palsu. Gereja yang tidak bermisi adalah gereja yang paling egois dan yang boleh dikatakan bukanlah gereja. Gereja yang tidak bermisi, tidak menghilangkan penginjilan, sebenarnya bukanlah gereja. Ya, tegas sekali saya menyampaikan itu. Gereja yang bergantung sepenuhnya pada Injil, ini gereja yang sehat. Kenapa? Karena dunia bergantung sepenuhnya pada gereja, pada misi gereja. Maka ini satu harapan. Dunia ini berpengharapan karena ada gereja yang memiliki Injil. Dunia ini tanpa harapan kalau gereja yang ada di dunia ini kehilangan Injil. Karena itu, gereja bergantung pada Injil, maka gereja pula yang akan menginjil dunia. Dan dunia bergantung pada gereja.
Saya tutup dengan pernyataan mutlak. Sebagaimana Injil Yesus Kristus adalah kebaikan terbesar Allah kepada kita, manusia, demikian pula misi Injil, misi pemberitaan Injil adalah kebaikan terbesar gereja kepada dunia, kepada orang sesama manusia. Saudara mau mengasihi sesama manusia, kebaikan kasih kita yang terbesar pada sesama manusia adalah karena kita menginjili, memberitakan Injil. Tidak ada kasih yang terbesar kita pada sesama manusia selain kasih dengan cara apa? Memberitakan Injil. Kalau kita mengasihi orang tanpa memberitakan Injil, kasih kita sungguh-sungguh miskin dan kasih kita kasihan sekali. Ya. Kasih yang sesungguhnya itu tatkala kita memberitakan Injil kepada sesama kita. Itulah motif misi dan tujuan misi yang sesungguhnya. Terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih.